Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas review paper di mata kuliah Image Processing. Sebelumnya dengan nama saya Erik Julianto dengan NIM 2024 0804 052. Jadi untuk review papernya sendiri itu mereview tentang teknik pemrosesan gambar untuk analisis gambar medis. Judul paper yang direview adalah A New Hybrid Image Denoising Algorithm Using Adaptive and Modified Decision-Based Filter for Enhanced Image Quality. Untuk papernya sendiri itu mengambil dari jurnal yang ada di sini, nature.com, di Scientific Reports. Berikut ini adalah para penulisnya, Faiz Ullah dan kawan-kawan. Dan artikel ini dipublish tanggal 15 Maret 2025. Untuk abstraknya sendiri, review komprehensif teknik pemrosesan gambar medis mencakup preprocessing, segmentasi, ekstraksi fitur, dan klasifikasi. Deep learning mendominasi dengan performa state of the art untuk diagnosis otomatis dan pengobatan personalisasi. Yang pertama, pengenalan dan tantangan. Yang adalah pentingnya diagnosis penyakit dan perencanaan perawatan, pemeriksaan non-invasif, struktur internal, dan juga pengobatan presisi dan personalisasi. Untuk saat ini tantangannya adalah noise gambar dan artefak, variasi anatomi antar pasien, struktur jaringan kompleks, dan juga dataset berlabel itu sangat terbatas. Untuk teknik fundamental sendiri, di preprocessing di paper tersebut membahas tentang enhancement dengan menggunakan histogram equalization dan juga metode CLHE, CLAHE. Kemudian ada noise reduction menggunakan Gaussian dan juga median filtering, dan juga transformasi dari RGB ke HSV dan juga grayscale. Kemudian juga dibahas tentang segmentasi dengan menggunakan threshold seperti OTSU ataupun adaptif, kemudian dengan menggunakan region growing, edge detection seperti K-ini ataupun Sobel, dan juga clustering dengan menggunakan K-means ataupun fuzzy C-means. Di paper tersebut juga membahas tentang ekstraksi fitur dan ML. Ekstraksi fiturnya itu juga terdiri dari pertama adalah tekstur, bisa menggunakan GLCM ataupun Gabor filters. Bentuknya itu bisa seperti moment invariant ataupun descriptor contour, dan juga bisa menggunakan statistiknya seperti mean, variance, dan juga skewness. Untuk machine learning sendiri itu juga menggunakan machine learning tradisional seperti SVM, random forest, dan juga KNN. Dan juga ada digunakan neural network tradisional. Untuk matriksnya sendiri yang diukur adalah akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Kemudian di paper tersebut juga menggunakan deep learning, di mana ada juga CNN yang terdiri dari arsitektur seperti layer konvolusi, polling layer, fully connected layer. Arsitektur yang digunakan sendiri adalah AlexNet, VG, dan juga ResNet. Kemudian juga dibahas tentang unit untuk segmentasi dengan konsep encoder-decoder secara terstruktur, dan juga skipping connection, dan juga preservasi informasi spasial. Untuk model lanjutannya dan aplikasinya itu ada beberapa. Untuk model lanjutannya yang pertama adalah GN ataupun GAN, Generative Adversarial Network, itu untuk membantu data augmentation dan juga membuat gambar lebih jernih dengan menggunakan super resolution. Kemudian RNN juga digunakan di sini seperti LSTM dan juga GRU untuk data sekuensial. Aplikasi klinisnya yang pertama adalah deteksi tumor, itu bisa di bagian otak, payudara, dan juga paru-paru. Kemudian bisa segmentasi organ seperti hati, jantung, dan juga ginjal, dan juga terdapat aplikasi dalam bentuk klasifikasi penyakit seperti Alzheimer ataupun COVID-19. Untuk evaluasi dan validasi sendiri itu ada dua yang digunakan. Yang pertama adalah metrik secara kuantitatif menggunakan Dice coefficient, itu adalah akurasi segmentasi, dan juga bisa menggunakan Hausdorff distance, itu untuk akurasi batas, dan juga Jaccard index, itu untuk melihat apakah ada overlap measurement. Kemudian untuk validasi klinis sendiri itu bisa menggunakan kesepakatan dari radiolog, kemudian signifikasi statistik, dan juga dampak hasil pasien. Untuk tantangan dan etika yang dibahas dalam paper tersebut ada beberapa. Tantangan teknisnya sendiri adalah data berlabel yang cukup terbatas, kemudian kompleksitas komputasi, di mana membutuhkan komputasi yang besar,
Kemudian interpretabilitas model, di mana ketika menggunakan model berbasis deep learning itu sangat black box, sehingga sebenarnya ada solusi, misalnya untuk explainable AI menggunakan GradCam. Kemudian ada keterbatasan di generalisasi lintas domain atau domain generalization. Untuk pertimbangan etika sendiri adalah privasi data pasien, di mana ini juga menyebabkan datanya menjadi sulit untuk dikumpulkan. Kemudian anonimisasi data, bias dataset dan juga algoritmik, dan juga keadilan performa. Kemudian di paper tersebut juga membahas saran ataupun arah untuk masa depannya dengan membahas teknologi emerging dan juga aplikasi real time. Untuk teknologi emerging sendiri itu membahas multimodal integration, jadi tidak hanya untuk gambar saja tapi ada data lain misalnya tabular ataupun dalam bentuk korpus. Kemudian membahas tentang explainable AI. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada GradCam misalnya untuk dalam konteks computer vision ataupun image processing. Kemudian federated learning dan juga edge computing. Untuk aplikasi real time sendiri itu bisa dibuatkan menjadi point of care diagnostik, surgical assistant dan juga telemedicine support. Kemudian di paper tersebut juga membahas tentang studi kasus di mana ada dua. Yang pertama adalah segmentasi tumor otak dengan menggunakan JUNET dan juga attention mechanism, itu mencapai DICE-score 0,85 sampai 0,92 dengan waktu 22 sampai 3 menit per kasus. Kemudian untuk kasus deteksi COVID-19 itu menggunakan transfer learning CNN dengan mencapai akurasi 94,2% dengan sensitivitas 96,1% dan juga spesifisitas itu 92,8%. Untuk kesimpulan dan referensinya, dia penting mendominasi dengan performa superior, namun tantangan interpretabilitas dan integrasi klinis tetap ada, sehingga masa depan terletak pada XI, federated learning, dan aplikasi real time. Buku ini adalah referensi utama yang diambil dalam paper tersebut. Terima kasih. Sekian video tentang review paper kali ini. Terima kasih.